Halo guys, perkenalkan nama aku Kayla Syirami. Halo, perkenalkan nama aku Ratna Setia Devi. Hari ini tuh aku akan ngebahas tentang biodata si Britney Spears. Jadi siapa sih Britney Spears? Oke, Britney Spears itu adalah seorang penyanyi dan penari dari Amerika Serikat. Nah, Britney Spears juga nama aslinya tuh Britney Jean Spears. Dia tuh lahir pada 2 Desember 1981 di Macomb, Mississippi. Dia tuh juga dibesarkan di Kenwood, Louisiana. Sama kedua orang tuanya yaitu Lynn Spears sama Jamie Spears. Nah, sebelumnya juga si Britney tuh juga punya pasangan namanya Sam Asghari. Dia tuh menikah pada 2022 tapi bercerai pada 2024. Nah, mereka juga punya 2 anak, guys. Jadi, anak pertamanya itu ada Sean Preston Fredolin, dan yang kedua itu ada Jaden James Fredolin. Britney tuh dia mulai tampil di produksi, panggung, dan pertunjukan televisi ketika dia masih anak-anak. Terus juga sebelum dikontrak oleh Jive Records pada tahun 1997. Nah, Britney juga tuh anak yang sangat hebat. Dia tuh hebat dalam senam, terus juga memenangkan banyak kompetisi dan lain-lainnya, guys. Jadi tuh emang dari dulu Britney tuh emang udah hebat banget ya, guys. Nah, baru dia masuk ke dunia perfilman dan seni. Nah, kita masuk ke perjalanan karir Britney. Perjalanan karir Britney Spears dimulai di dunia hiburan sejak ia masih kecil. Ia dikenal sebagai bintang cilik dari acara The Mickey Mouse Club. Kemudian, pada tahun 1997, ia pun menandatangani kontrak dengan Jive Records. Lalu, masa kesuksesannya dimulai pada tahun 1999. Britney Spears mengeluarkan debut albumnya yang berjudul Baby One More Time. Yang ternyata pada saat itu, album tersebut meraih kesuksesan internasional. Setelah masa kesuksesannya yang terkenal hingga ranah internasional, Britney Spears menjadi penyanyi dengan penjualan yang sangat terlaris sepanjang masa. Ia juga dikenal sebagai Princess of Pop karena memenangkan banyak sekali penghargaan dikarenakan lagunya sebagai tanda kebangkitan musik pop pada tahun 1990 hingga 2000-an. Meskipun karir Britney Spears sukses besar, Britney juga mengalami banyak drama dan tantangan, termasuk perwalian atau conservator yang berlangsung selama 13 tahun yang memicu gerakan Free Britney. Nah, kalian pasti bingung kan? Apa itu gerakan Free Britney? Kita bahas selanjutnya. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan Free Britney lebih dalam, aku bakal ngebahas dulu secara singkat tentang Britney Spears. Lalu, saat pada masa ia sudah dapat ketenaran, ia sudah dapat kekayaannya, ia merasa bahwa ia dikontrol oleh lingkungannya dan juga media. Sehingga pada saat ketenaran itu, ia pun mengalami kesehatan mental yang mengganggunya. Lalu lanjut kepada tahun 2007, setelah Britney Spears tampil di hadapan ribuan penonton, ia kehilangan rasa percaya dirinya dan pada saat itu ia merasa bahwa ia buruk. Karena kondisi kesehatannya pada tahun tersebut makin memburuk, ia pun mencoba cara lain yaitu mengonsumsi alkohol pada saat itu yang baginya membuat ia merasa tenang. Dan di tahun bersamaan juga ia mengalami tekanan yang lumayan besar dari media, dari perceraian orang tuanya, dan penceraian dia. Walaupun penceraian dia pada tahun 2007 dengan Kevin Federline
bisa dibilang itu penceraian secara baik-baik, namun tetap saja ada masalah yang membuat Britney Spears makin stres dan itu mengganggu kesehatan mentalnya. Sehingga dilanjut pada Oktober 2007, ia mengalami kehilangan hak asuh kedua anaknya dan oleh pengadilan, hak asuh tersebut diserahkan kepada mantan suaminya, Kevin Federline. Ia pun kehilangan hak asuh anaknya itu karena kesehatan mentalnya yang semakin menurun dan menurun. Hingga muncullah momen paling ikonik di mana itu membuatnya viral ketika ia mencukur habis rambutnya sendiri pada tahun 2007 tersebut di depan paparazzi. Pada tahun 2007 akhir, setelah Britney mengalami kesehatan mental yang semakin memburuk, pada awal 2008, Britney mengalami krisis kesehatan mental yang semakin memburuk sehingga ia sangat membutuhkan perawatan khusus karena ia tidak dapat mengatur kehidupannya sendiri. Pada tahun yang bersamaan juga, yaitu tahun 2008, adanya hasil perwalian yang keluar dari konservator karena Britney Spears mengalami krisis kesehatan mental yang sangat dipublikasikan. Perwalian ini memberikan kontrol penuh kepada ayahnya, yaitu sebagai perwakilan dari Britney Spears yang bernama Jamie Spears atas urusan pribadi keuangannya Britney dan juga. Nah, meskipun begitu, ia tetap melanjutkan karirnya dalam bidang musik tersebut. Pada tahun 2009, situs Brit Happy mempopulerkan frasa Free Britney untuk menyuarakan kekhawatiran mereka sebagai penggemar kepada artisnya. Lalu pada tahun 2019 adanya 2 aksi demo yang dilakukan oleh penggemarnya Britney. Yang pertama ada aksi demo yang dilakukan di Balai Kota West Hollywood, di mana penggemar Britney membawa tulisan Free Britney dan juga Justice for Britney karena mereka ingin mensuarakan frasa tersebut di balai kota itu. Lalu yang kedua ada aksi yang menuntut kantor konservator karena mereka merasa bahwa hasil yang dikeluarkan oleh perwalian tersebut kurang menguntungkan bagi Britney Spears. Pada tahun 2021, Britney akhirnya dapat berbicara di depan pengadilan dan meminta agar perwaliannya dihentikan. Ia menuduh ayahnya dan keluarganya melakukan perlakuan abusif kepadanya dan meminta agar perwaliannya dihentikan. Pengadilan pun menyetujui permintaannya untuk mengganti pengacara. Dan di tahun yang bersamaan, pada tanggal 12 November, perwalian tersebut akhirnya dapat dihentikan setelah 13 tahun Britney melewati hari-hari dengan tantangan yang cukup mengenaskan dengan diurus oleh Jamie Spears, yaitu ayahnya. Dengan kejadian itu, Britney Spears mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada gerakan #FreeBritney dari penggemarnya atau orang yang turut membantunya pada saat itu karena menurutnya hal itu telah menyelamatkan hidupnya dengan meningkatkan kesadaran dengan situasinya. Jadi kita akan masuk ke apa sih yang ngebuat Britney Spears tuh menarik. Jadi pertama-tama, kalau dari diri aku sendiri ya, aku tuh suka Britney tuh karena dia tuh menariknya tuh dari bagaimana dia mempresentasikan lagu-lagunya kayak pas performance atau lain-lainnya. Nah, Britney juga lagu-lagunya itu ngehits banget ya dari dulu. Kayak Toxic itu salah satu lagu yang ampe tenar banget. Terus kayak Oops I Did It Again dan lain-lainnya. Nah, ada juga nih yang lain. Jadi, tekad Britney yang tak tergoyahkan dan untuk mendapatkan kembali kehidupan dan kebahagiaannya. Nah, di situ tuh juga mengajarkan kita semua tentang pentingnya mencintai diri sendiri, kekuatan dan ketekunan. Jadi guys, Britney juga sekarang tuh lagi berusaha untuk mengejar mimpinya, bukan mengejar mimpinya, lebih kayak bagaimana cara dia tuh untuk mencintai dirinya sendiri. Jadi self love itu penting ya guys. Aku buat. Halo guys,